Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbati wahtasa arwahahum bisuhudi azamati wa hayya asrarahum lihamli abai ma'rifati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para hadirin hadirat, salikin salikat, muridin muridat, kula panjenengan tasih pinaringan fadl rahmatipun Allah, ditakdiraken saged kempal malih ing dalam majelis rutinan ngaos kitab Ihya Ulumuddin. Mugi-mugi kula panjenengan takdiraken istiqomah lan ilmu kula panjenengan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Lajengaken jilid 2 nggih sampunan Ihyae halaman 299. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin rabbi yassir wa'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu afatil munadharah wa ma yatawalladu minha min muhlikatil akhlaq. Terus niki bagian keempat ya, atau kitab keempat dari rubuk yang pertama dari kitab Ihya, menerangkan bahaya-bahaya berdebat munadharah. Sebelumnya minggu-minggu lalu sudah disampaikan tentang bagaimana sejarah perdebatan itu mulai, kemudian bagaimana orang-orang kaum fuqaha pada zaman itu mengatasnamakan ta'awun, saling tolong menolong dalam kebenaran, mengatasnamakan musyawarah, padahal sejatinya ya munadharah dan jidal, ya, mujadalah, perdebatan. Sakniki bayanu afatin utawi iki kubab afatin, nerangake afatin pira-pira penyakit afat, al-munadharati saking perdebatan. Penyakit-penyakitnya apa saja di sini diterangkan. Wa ma yatawalladu lan barang kang cukul apa ma minha saking munadharah, min muhlikatil akhlaq. Bayane penyakit niku pira-pira rusake akhlak budi pekerti. Jadi dari perdebatan muncullah akhlak-akhlak yang buruk. Iklam weruh sira, ketahuilah, kata Imam Ghazali, wa tahaqqaq lan nyataake sira annal munadharata ing setuhune munadharah, perdebatan, al maudu'ata kang den rencanaake, liqasdil ghalabati krana atau benar bertujuan al ghalabati menang-menangan,
wal ifhami lan mojokake mungsu. Ya. Artinya ya menundukkan. Wa idharil fadli lan menunjukkan atau melahirake al-fadli keutamaan, keunggulan. Jadi tujuannya menang-menangan, memojokkan lawan debatnya, menunjukkan bahwa dirinya bisa memiliki keunggulan-keunggulan. Misalnya punya keunggulan dalam hal dalil, dalam hal cara berpikir, keunggulan dalam hal bersilat lidah, wasyarafilan kemuliaan, wattasyadduqilan akehe omongan, indan nas ing dalem sandinge masyarakat, wa qasdil mubahati lan nejo al-mubahati angga-anggaan. Angga-anggaan itu bermegah-megahan. Ya. Wal mumaroti lan mumarot tuker padu. Nah niki. Napa bedane mirok mumaroh kali jidal? Nek dimaknani sami-sami tuker padu. Nek mirok mumaroh niku membantah semua omongan lawan bicaranya, lawan diskusinya. Niku mirok. Napa ngeyel ae. Lawan diskusinya ngomong ini dibantah. Oh enggak begitu. Oh salah. Ini mirok. Gak peduli yang diomongkan benar atau salah, pokoknya dibantah. Tapi kalau jidal itu tidak sekedar membantah, menyangkal, tapi dia ada niat untuk merendahkan dan menundukkan lawan bicaranya. Jadi lebih tinggi jidal. Tapi mirok niku mumaroh niku lebih ngeyel, lebih napa nggih? Pokoke ngeyelan. Tapi dia masih tataran selevel, tidak menundukkan atau apa, pokoknya membantah. Tidak setuju saya. Itu mirok. Wastimalatilan marih condong wujuhin nasi piro-piro wajahe manusia, masyarakat. Ia munadoroh kang kesebut ngoten niku wau, ya, sing berniat untuk menang-menangan, memojokkan musuh, menunjukkan keunggulan dirinya, menunjukkan bahwa dia pinter, dia terpelajar, dia hanya sebagai pamer-pamer saja. Iku manba'u jami'il akhlak, adalah sumber dari jami'il akhlak, ya, sekabehe perilaku budi pekerti al-madmumatillah, al-madmumati kang den paitu indallah, ing dalem sisi mungguhe Allah Ta'ala. Munadoroh yang seperti itu adalah sumber dari segala munculnya akhlak penyakit-penyakit hati yang sangat dicela oleh Allah. Al-mahmudat, tetapi sifat-sifat itu dipuji. Inda aduwillah, ing dalem mungguhe sandingi seterune Allah, yaiku al-iblis, gimeniko iblis. Jadi sifat ingkang terpuji
menurut iblis itu adalah sifat yang tercela menurut Allah. Sehingga sifat-sifat ini akan yang muncul dari hasil orang-orang yang suka berdebat itu adalah sifat iblis. Mirip. Wan nisbatuha utawi perbandingane munadzar ilal fawahish marang pira-pira perkara kang ala al batinati kang bangsa batin minal kibri bayane kibir sombong wal ujbilan ujub. Apa ujub niku? Takjub pada diri sendiri, nggawokake, wala hasadilan hasud, wal munafatsat lan bagus-bagusan, wa tazkiyatin lan nganggep bagus, menganggap suci bersih an nafsi awake. Dia sombong ya ujub ya hasud ya nganggep awake bersih. Awake iku pinter, awake ngoten niku. Sifat-sifat sing memuji dirinya sendiri. Menganggap dirinya bersih. Wa hubbil jahilan demen pangkat, cinta kedudukan. Wa ghairiha lan liyane sifat-sifat elek. Niki jadi gara-gara seneng debat, gara-gara seneng perdebatan malah memunculkan banyak sifat-sifat buruk yang itu sudah dihindari, diwanti-wanti oleh para nabi, oleh para aulia illah. Jangan sampai itu ada. Tapi justru sifat itu bisa muncul hanya karena kita ini dalam satu forum atau majelis perdebatan. Nah ini kan menggambarkan betapa Imam Ghazali ini sudah matang ya. Ketika menulis kitab Ihya ini beliau sudah melewati masa-masa perdebatan. Beliau juga senang debat. Awalnya dulu ketika masih muda, masih seger, kuat-kuatnya, beliau juga senang debat. Tapi justru ketika sudah matang, sudah beruzlah, sudah jadi sufi, gampangannya, sehingga bisa menggambarkan dengan jelas di mana penyakit-penyakitnya berdebat. Kanisbati syarbil khamri. Iku kanisbati syarbil khamri seperti perbandingan ini ngombe arak. Syarbil khamri, ngombe arak. Minum miras. Ilal fawaqisi dzahirati marang pira-pira perkara kang ala adzahirati kang pertelo. Sifatnya dzahir. Sifat buruk yang bisa dilihat oleh kasat mata secara dzahir. Itu kan gara-gara minum. Minaz zina bayane saking zina wal qadfi deleh zina, qadhaf niku menuduh orang zina. Wal qatli lan mateni, membunuhan. Wasariqati lan nyolong. Nah ini. Jadi seperti halnya khomer itu adalah sumber segala dosa besar. Khomer niku dosa gede, tapi dia bisa menimbulkan
menjadi sumber dari segala penyakit-penyakit dosa besar lainnya. Maka berdebat itu juga hampir sama dengan khomer, dia bisa memunculkan, walaupun bukan akhlak seperti zina, seperti membunuh, tapi sesuatu yang penyakit hati yang harusnya itu diwanti-wanti, dihindari oleh para sufi, oleh para aulia illah. Nah ini akhirnya kan kita tahu jawabannya kenapa kemarin di awal-awal juz 2 ini Imam Ghazali menerangkan sejarah berdebat gitu ya. Kita mungkin masih bertanya-tanya, ini sebenarnya Imam Ghazali mau menerangkan apa sih, kok perlunya menjelaskan berdebatan ini kenging nopo pentingnya, kok sampai sedemikian panjang Imam Ghazali menerangkan sejarah perdebatan dan lika-liku perdebatan. Ternyata di sini jawabannya, bahwa perdebatan itu sumber penyakit-penyakit ati sing asale gak metu, asale niku di riyadoi, dilatih. Mungkin kula panjenengan sudah poso, sudah riyado, sudah mujahadah sekian lama sambil mencari ilmu. Di juz pertama itu kan diterangkan tentang keutamaan ilmu, hakikat ilmu, pembagian ilmu, cara memilah-milah ilmu mana yang fardu kifayah. Nah, ketika santri ini, orang salik ini sudah mengumpulkan ilmu, maka afatul ilmu, penyakitnya ilmu itu, orang itu menjadi kepancing untuk kepingin debat. Nah itu loh. Ketika kita sudah tahu sedemikian pentingnya ilmu, kita lalu cari ilmu, kulaan ilmu sebegitu banyaknya. Ketika ilmu sudah ngumpul, maka salah satu penyakitnya ilmu adalah kita kepingin menunjukkan pada orang lain bahwa kita berilmu. Dan menunjukkan berilmu itu biasanya dengan berdebat. Nek santri atau orang yang salik itu sudah mulai terjerumus hobinya itu debat, maka penyakit-penyakit munadharah akan muncul. Nah, ini ternyata jawabannya. Wa kama annal ladzi khuyira lan kaya ento tetep anna apa setuhune alladzi khuyira wong kang den supri milih baina syarbi sapa alladzi ing dalem antarane ngombe arak wasairil fawahish lan sekarine pira-pira perkara kang ala. Seperti halnya orang-orang yang disuruh memilih antara minum arak dengan berbuat satu akhlak yang buruk. Istasghara syarbu iku milang cilik sapa wong ing ngombe. Dia menganggap remeh dampak atau efek dari minum miras itu. Fa'aqdama alaihi mongko maju ngelake maju ngelakoni alaihi sapa wong ing atase sarbi. Fada'ahu mongko ajak-ajak hu ing wong apa dalika mengkono istisghar ila kitabi marang ngelakoni bagiyatil fawahis sekarine pira-pira perkara kang ala fi sakrihi ing dalem mendeme wong. Jadi seperti halnya orang-orang yang tertipu ya, seolah-olah jangan melakukan dosa besar, misalnya dia menghindari zina
menghindari mencuri, menghindari yang lain-lain dosa-dosa besar itu, tapi dia melakukan atau berbuat dosa minum khamar. Ini kan seperti riwayatnya Syekh Barseso, yang ingat riwayatnya Syekh Barseso. Itu digoda oleh iblis mendo-mendo tadi yang alim di masjidnya itu. Akhirnya dia terkesan kok bisa ibadah sedemikian rupa. Padahal itu iblis, tapi mendo-mendo jadi orang soleh, orang alim. Lalu iblis ini yang nyamar jadi orang alim mengatakan saya bisa seperti ini itu karena dulunya saya berbuat dosa. Lalu saya taubat. Karena saya taubat nemen akhirnya kula niki ibadah mempeng ning Gusti Allah. Terus nek jenengan kepingin iso ibadah mempeng, jenengan lakoni dosa sik. Engko sampean iso ngerasa bersalah, jenengan nangke balik ning Gusti Allah iku bakal iso luweh mantep. Napa niku? Dosa napa? Enteng-entengan ae. Ojo dosa mateni wong aja sampean gak sanggup. Sampeyan ngombe arak sithik ae. Oh iya wis ngombe tok ae. Engko sampean taubat sampean ibadah. Minum arak. Padahal minum arak itu yang nek mabuk wis bebas. Iblis setan itu mau diarahkan kemana? Bebas. Akhirnya sebar seso minum, ketok wong wedok di tiduri, zina. Sampai akhirnya orang itu hamil. Sudah zina lalu dibunuh. Sebar seso. Setelah itu dibunuh, dia diadili oleh masyarakat, katakanlah singkat ceritanya, sampai akhirnya Syekh Barseso itu mati dalam keadaan disalib, terus memberikan isyarah sujud kepada iblis. Nah ini kan sumbernya awalnya adalah dari minum-minuman keras. Bahayanya di situ, ya, minuman keras itu. Dia satu dosa yang bisa menimbulkan efek domino pada dosa-dosa yang lain. Nah, munadoroh ini sepengalaman Imam Ghazali itu juga begitu. Karena Imam Ghazali ini dulunya pernah melalui masa-masa suka berdebat waktu masih direktor Madrasah Nizamiyah dan sebagainya. Beliau mengalami betul bagaimana orang itu berdebat itu untuk saling mengalahkan, saling angga-anggaan, ya, menunjukkan intelektual bahwa dia itu cerdas, bahwa dia ini. Dan di situ akhirnya penyakit-penyakit hati muncul. Ya, kalau ada nasihat, pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi kita semua kan tidak harus mengalami semua hal untuk bisa belajar. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Jadi nasihat pengalaman adalah guru yang terbaik, bukan berarti kita semua harus mengalami banyak hal. Imam Ghazali sudah pengalaman melalui tahap-tahap ini. Bukan berarti kula panjenengan harus mengalami juga. Kita harus belajar dari beliau. Jangan sampai meniru ini. Ada cerita atau riwayat orang soleh taubat dari ini, ya bukan berarti kita harus niru, nakal dulu baru jadi waliullah. Ya enggak.
Kalau waliullah itu kebetulan dulunya sempat nakal, ya itu karena memang belum mendapat hidayah. Tapi jangan kemudian dijadikan dalil. Wong iku lek gak tau nakal iku apike mesti gak sepiro apik. Nah, jangan. Jadi pengalaman adalah guru yang terbaik, tapi bukan berarti kita harus mengalami semua hal. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Itulah kenapa kita harus sering baca riwayat, ya, kisah hidup para orang-orang soleh. Sehingga walaupun kita tidak mengalami itu semua, kita bisa mengambil hikmah. Kalau suatu saat kita menemui keadaan itu, bagaimana sikap kita? Nah, pundi niki. Ilar tiga bibaqiyatil fawahish fisakrihi yang dalam mendeme uang, iya, timbulnya sifat-sifat yang Allah yang buruk itu di saat orang itu mabuk. Fakadzalika mongko iku kaya mengkono apa man istazghar man ghalaba utawi wong kang ngelendehake alaihi ing atase man hubbul ifhami apa demen ngalahake musuh wal ghalabati lan ngelendehake kemenangan fil munadhara ing dalem berdebat wa talabil jahilan nuprih kedudukan wal mubahati lan napa keangkuhan agul-agulan da'ahu aja-aja ingman zalika apa mengkono-mengkono hubul afham ila idmari marang ngumpetake al khaba'is pira-pira perkara kang ala kuliha sekabehane khaba'is fi nafsi ing dalem ati. Padahal kalau kita itu di saat yang sama ingin menunjukkan kehebatan, keunggulan kita, sebetulnya pada saat yang sama kita juga sedang menutupi aib-aib kita, kelemahan-kelemahan kita. Ya, kalau kita itu mengeluarkan argumen, ya, misalnya, itu kan karena kita sebetulnya tahu kelemahan kita di mana, kita bersilat lidah supaya cek gak kalah, misalnya. Jadi pada saat kita ingin menunjukkan keunggulan, kelebihan, maka disitulah sebetulnya ada keburukan yang ditutupi. Luar biasa. Wahayya jalan ngobahake apa zalika fihi ing dalam nafsu jami'al akhlaqi ing sekabehane pira-pira akhlak pekerti al-madmumati kang den paitu. Dan itu akhirnya menggerakkan sifat-sifat yang buruk. Wahadil akhlak lan utawi iki akhlak iku satati bakal teko muri apa pira-pira adilatu pira-pira dalil mazammatiha maiduni hadi akhlak minal akhbari bayane pira-pira hadis wal ayati lan pira-pira ayat fi rubu'il muhlikat ing dalam seperempat atau rubuk muhlikat yang merusak, nanti di rubuk yang ketiga penjelasan detailnya tentang perilaku buruk di dalam perdebatan ini nanti akan diterangkan baik dari hadis maupun ayat Qur'annya di rubuk yang muhlikat. Walakinna akan tetapi ingsun iku nusirul ana awih isyarat ingsun ing dalem saiki ila majami'i marang pira-pira kumpule ma tuhayyijuhu barang kang nggerakake yang memunculkan ing ma al munadzaratu apa munadzarah barang yang bisa muncul di dalam munadzarah faminha lan mongko iku tetap setengah saking mah penyakit-penyakit munadzarah iku al hasadu yang pertama adalah hasad.
dengki. Ya. Jadi inilah penjelasan Imam Ghazali kenapa kemarin-kemarin menjelaskan munadoroh, ya, bahaya perdebatan, forum-forum debat itu muncul banyak penyakit hati seperti hasud ini. Ya. Itu kita harus belajar dari beliau. Beliau mengalami itu, menulis Ihya ini ketika sudah taubat, gampangnya begitu. Jadi beliau sudah di usia matang, dewasa. Artinya dewasa secara spiritual. Maka beruntunglah kita kalau masih muda ini sudah ngaji Ihya. Itu nanti tua sebelum waktunya. Apa? Masih muda tapi sudah dewasa secara spiritual. Maksudnya ngoten. Jadi matang sebelum waktunya. Dewasa sebelum waktunya. Karena belajar dari Imam Ghazali, itu tadi, kita tidak perlu mengalami semua hal. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Nah, bahayanya hasud ini seperti yang diterangkan itu, seperti orang minum khamr, akan muncul penyakit-penyakit hati yang dimana kita sudah susah-susah riyadhah, sudah susah mujahadah, poso, tirakat, muncul seketika penyakit itu hanya gara-gara kita ini nuruti debat. Yang pertama hasad, penyakit hasad. Dan ini penyakit yang paling dihindari oleh para nabi, para rasul, para aulia ilah. Ya, penyakit hasad ini. Dan ternyata ini bisa muncul di tengah-tengah perdebatan. Para padu. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Niki pun masyhur nggih. Terkenal hadisnya nggih. Hasad, ya, penyakit hasad iku yakulu mangan apa hasad al hasanati ing pira-pira kebagusan. Hasad itu memakan kebaikan, kebagusan, atau memakan pahala, ganjaran. Kama takulun nar koyok mangane geni al hatoba ing kayu bakar, kayu sing kering. Ini terkenal. Walayan fakulan ora pecat-pecat, ora tidak lepas al munadhiru sapa wong kang berdebat anil hasadi saking dengki dari hasad. Wong debat itu kata Imam Ghazali tidak bisa lepas dari hasud hatinya. Fa innahu maqasatuhu munadhir. Fa innahu tarotan ing dalem saambalan. Fa innahu maqasatuhu munadhir tarotan ing dalem saambalan. Yahli iku yahlibu menang sapa munadir. Wa tarotan lan ing dalem saambalan yughlabu den kalahake sapa munadir. Wa tarotan lan ing dalem saambalan yuhmadu kalamuhu dilem-lem apa gunemane munadir. Wa ukhra lan ing dalem ambalan kang liyane yuhmadu kalamul ghairi. Dan lem-lem apa gunemane liyane munadir. Bagaimana tidak timbul hasud? Wong suatu ketika di dalam perdebatan itu ada kalanya orang itu menang debat, ada kalanya dia kalah. Ada kalanya argumentasinya itu dipuji, ada kalanya argumentasi lawannya yang dipuji. Ini kan pasti timbul hasud. Famadama mongko selagine langgeng dama, langgeng apa kelakuan iku ya baqa fid dunya tetep ing dalam dunya wahidun sapa wong suci yuzkaru bi kuwatil ilmi kang den tutur sapa wahid kelawan kuwati ilmu. Karena
ilmunya banyak dan sebagainya. Wan nadhari lan angen-angen ati pemikirannya, au yuzannu atau dinyono-nyono, dugaan-dugaan annahu apa satune wahid iku ahsanu luweh bagus minhu ketimbang saking munadir. Orang itu lebih bagus, lebih banyak ilmunya, lebih banyak lebih pinter, logikanya lebih masuk. Kalaman apa gunemane wa aqwa nadharon lan luwih kuat apa pemikirane. Fala buddha mongko ora kene ora bisa ora ya. Tidak bisa tidak ayyuh sudahu saking yen to dengki sapa munadir ing wahid. Pasti dia tidak bisa tidak, pasti dengki, pasti mangkel. Wa yuhibbulan demen sapa munadir zawalin ni'ami ing ilange pira-pira nikmat anhu saking wahid. Wan siraful qulub lan mingune pira-pira atine wal wujuhi lan pira-pira rahine masyarakat anhu saking wahid ilahi pindah marang munadir. Ya, bagaimana tidak hasud? Dia masyarakat mulai katakanlah penonton debatnya itu lebih memuji lawan debatnya. Dan orang itu hasad itu ini ya. Yuhibbu zawalin ni'am. Jadi ciri orang hasud itu adalah tamanni zawalin ni'mat ala ghairi. Berharap hilangnya nikmat atas orang lain. Kalau dalam konteks debat ya berarti berharap lawan debatnya ini kalah, nggak bisa ngomong, ya, terkunci lidahnya dan sebagainya, terdiam. Nah, ini hasud. Dan ini seburuk-buruk orang ya hasud nih, hasad. Jadi ada riwayat di dalam kitab Jawahirul Al-Lu'lu'iyah. Ada juga di dalam kitab An-Nawadhir. Ya. Riwayat ini terkenal, masyhur, tapi redaksinya sedikit berbeda. Ya. Sedikit, tapi intinya sama. Ini riwayat yang menceritakan bahwa suatu ketika iblis ini yang menolak untuk sujud penghormatan pada Nabi Adam. Yang dilaknat Allah, iblis. Ini suatu ketika ketemuan dengan Fir'aun. Fir'aun yang mungsune Nabi Musa nih. Jadi cerita ini masyhur ya. Tapi cuma redaksinya sedikit berbeda antara satu riwayat dengan riwayat lain. Misalnya di dalam Jawahir Al-Lu'lu'iyah atau di dalam kitab An-Nawadhir juga ada, tapi sedikit berbeda. Tapi intinya ngeten. Iblis ketemu dengan Fir'aun. Suatu ketika ditekani Fir'aun oleh iblis, ditok-tok rumahnya. Lalu iblis ini tanya, "Man bil bab?" Sopo sing tok-tok di balik pintu. Lau antar rabbul bab la araftu bil bab. Nek pancen awakmu iku pangerane lawang, jare iblis. Nek pancen awakmu iki pangerane lawang, la araftu bil bab. Kamu pasti tahu siapa yang di balik pintu. Wong aku pangeran kok gak ngerti. Sebetulnya ya enggak tahu, enggak bisa lihat. Tapi Fir'aun ini dengan jawaban seperti itu, dia langsung nangkep, oh iblis ini. Udah masuk, lebu. Masuk iblis. Wah, bayangkan iblis ketemu kali Fir'aun.
Lalu ditanya sama Firaun, ana apa iblis amurene? Iya jarene awakmu katene tobat jarene ngoten. Jadi Firaun ini mau tobat. Jarene awakmu ape tobat? Iya, koyokane Musa niki bener, aku koyokane salah. Kon niku ya apa sih? Lek awakmu tobat ya, wong sak Bani Israel iki bakale menghinakan dirimu. Musa bakal diangkat dadi raja, kowe gak direken. Wis pokoke dikompor-kompori ngoten. Gak usah wis kadung wis terus ae. Wong jenenge iblis. Wis kadung selanjut ae. Ngono ta? Iya. Menawa Firaun niku senyum-senyum ini. Awakmu iki anjene wajur temen. Aku mbek kono iki ajur temen. Tapi iblis ngomong-ngomong ya, by the way, BTW. Ono enggak sih wong atau makhluk sing luweh laknat timbang aku mbek awakmu? Bayang, dua orang paling dilaknat Allah diabadikan di dalam Al-Qur'an. Firaun itu sempat takon, ono enggak sih sing wong sing luwih bejat timbang, sing luwih laknat timbang. Berarti kan ngakoni nek dhewe saja dia bejat. Waduh, sapa ya? Jarine iblis. Gak ono Bang. Tapi sik koyoke ono. Iya ta? Iya, koyoke ono. Aku duwe kanca. Iki koncoku iki jos, tak kongkon opo wae jare iblis, gelem. Tak kongkon zina gelem, tak kongkon ngombe gelem, tak kongkon nyolong gelem, tak kongkon mateni wong gelem. Wes pokok tak kongkon opo gelem. Dosa-dosa gedhe dilakoni kabeh. Ambek wong tuane ya wani, wis top markotop. Lah, apa hebate nek cuma ngono-ngono tok. Lho sik. Iki wong iki kapan niku tak tawani mbek aku. Bro. Awakmu iki anjen CS ku. Awakmu CS ku, Bro. Awakmu njaluk apa? Tak selagi aku iso ngekeki tak keki, njaluk apa? Awakmu wis boloku pok wis. Plek. Apa ya? Temenan, Blis. Iya. Wis njaluk apa? Aku ono kepingin sitok ae. Apa? Wong iki kepingin napa? Iblis niki mateni sapine tanggane. Jadi iblis aku iki duwe tangga seket duwe sapi anyar Al-Baqarah. Jadi ceritane ten riwayat niku Baqarah, sapi. Duwe sapi anyar tanggoku iki terus meluwete ngono lah bahasane. Gewayang ngono lho. Yo pamer yo wis pokoke gewayang. Nah, sapi niki kan kalau zaman dulu itu bisa ibaratnya itu bisa buat kendaraan, ternak. Ya, bisa untuk ngangkut. Ya gampangannya kalau sekarang tonggoku duwe mobil anyar misalnya punya Fortuner atau Pajero baru lah. Kewaya dek ditumpaki nang di. Isuk diumbah ngene lah wis. Belenek aku deloknya. Lah terus karepmu apa jarine iblis? Patenono iku ae, sapine patenono. Jadi kepingin sapine tanggane niku dipateni iblis. Kok aneh sih. Lah apa sih? Ngatasi sapi ae jare iblis. Kon tak kei sapi. Tak kei sapi sing luwih apik timbang tanggamu. 10 tak kei. Tak golekno sapi sing luwih apik, sing luwih gedhe timbangane tanggamu. Gak gelem. Gak wis. Masih aku mbok kei sapi 100. Aku gak gelem. Pokoknya aku kepingin sapi ini tonggoku iku mau mati. Nah ini tamanni zawalin ni'ma ala ghairi
kepingin nikmat pada orang lain itu hilang. Jadi ketemu delok tanggane bangun oma gak seneng, jarno ditungakno omahe jogro. Tanggoe duwe bojo ayu diireni, dia hasuti, ditungakno bojone cek mati lah wis. Nah niki hasud. Jadi ketika iblis oleh jawaban ngoten niku, Mas, wong iki luar biasa. Aku gak sampai mikir tutuk ngono. Tak tawari sapi 10 gak gelem. Kepingine sapi situk iku mau tangga niku pateni. Nah ini seperti mana tadi? Ini wa yuhibbu zawalan ni'ami. Kepingin dia cinta hilangnya nikmat atau sesuatu yang berharga dari orang lain itu hilang. Nah, ini katanya iblis kepada Firaun, orang yang seperti ini itu luwih elek timbang awak dhewe. Bayangkan, daripada iblis, daripada Firaun, itu adalah orang yang hasud. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jadi bahayanya hasud di sini seperti itu resikonya, bahkan dinilai lebih buruk daripada iblis dan Firaun. Ternyata hasud yang sedemikian bahayanya itu bisa muncul hanya gara-gara di forum debat, di forum majelis perdebatan, mujadalah wal mira'. Ini loh kenapa kok Imam Ghazali kemarin menerangkan secara panjang lebar seluk-beluknya debat. Mungkin kemarin kita ngaji, opo sih kira saja nih 3 minggu, 4 minggu kemarin nang diarai. Ternyata di sini, ya, bahayanya di sini. Tidak ada kitab yang lebih detail ya di dalam menerangkan bahaya afatul munadharah, afatul jadal wal mira' kecuali Ihya Ulumuddin ini. Sampai sekarang sulit ya mencari kitab tasawuf yang bisa menjelaskan bahaya-bahayanya berdebat secara rinci, mulai dari tekniknya, mulai dari seluk-beluknya, mulai dari kebiasaan orang, mulai dari timbulnya penyakit sampai resiko-resiko yang lain kecuali Ihya. Kitab-kitab tasawuf yang lain itu ya hanya sekilas saja, hindari berdebat. Ngoten mawon. Para wali itu adalah tidak suka berdebat, tidak suka bergumul. Hanya begitu, tapi tidak detail seperti di Ihya ini. Kenapa? Karena Imam Ghazali mengalami sendiri, beliau pelaku. Sebelum beliau uzlah itu beliau suka berdebat. Makanya bisa menjelaskan dengan detail. Dan beliau tidak ingin para pembaca Ihya, orang yang ngaji Ihya ini mengalami seperti itu. Wal hasadu utawi hasad, kedik malih. Wal hasadu utawi hasad iku narun, adalah geni muhrikatun kang ngobong. Faman bulia mongko utawi sapa wong iku bulia den coba sapa man bihi kelawan hasad, fa fil ghadab adabi mongko utawi man iku fil adabi tetap ing dalam siksa. Hasud itu hakikatnya adalah api yang membakar. Maka siapa orang yang menyimpan rasa hasud itu tadi ya, apa SMS itu tadi, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, fahuwa fil adabi, hakikatnya dia itu sudah di dalam siksanya Allah. Sesungguhnya dia sudah disiksa oleh Allah. Di dalam kolbunya sudah ada api, bara api. Makanya ada satu pendapat, tapi ini agak aneh ya pendapat. Orang itu nanti ketika di padang mahsyar itu
akan membawa dosanya masing-masing. Karena dia membawa dosanya masing-masing, dia akan membawa api genine dewi-dewi. Semakin banyak dosa yang dia lakukan di dunia, geni sing digawa semakin gede. Maka itu di dalam Al-Quran bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Maksudnya bukan batu dalam arti batu napa niki? Watu kerikil, watu koral, tapi hati yang membatu. Hati sing atos, sing mboten nate tumut pengajian, sing mboten nate ibadah. Ya itu bahan bakarnya. Dan orang datang ke mahsyar itu sudah membawa geni misal. Tapi sebaliknya orang-orang yang mukmin, orang-orang yang soleh itu membawa cahaya, nur, di wajahnya sudah kelihatan. Maka ada pendapat lagi yang lebih agak ekstrim, kelak itu yaumul hisab itu sebentar, dilu, tidak lama seperti mayoritas ulama berpendapat. Kenapa? Loh, karena sudah kelihatan dari kejauhan. Orang itu berjalan dengan wajahnya monyet, wajahnya babi, wajahnya hitam. Ada yang berjalan dengan apa ini namanya? Mukanya itu wajahnya kayak sikile nang dhuwur. Ada yang membawa geni dan kelihatan. Nah, orang-orang mukmin, orang soleh kelihatan membawa cahaya, nur. Sehingga hisab itu nanti cepat prosesnya. Wis ketok pisan teko adas. Maka ada ulama yang berpendapat kelak itu hisab itu sebentar, tidak akan lama, karena wis ketok. Nah, al-hasad itu adalah hakikatnya adalah api geni. Jadi kalau kita menyimpan hasad itu hakikatnya kita menyimpan mowo, Pak, bara api. Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa fil adabi, maka sesungguhnya hakikatnya dia di dalam adab, fid dunya ing dalam dunya. Wala adzabul akhirat lan yakti utawi siksa ne al akhirat ing akhirat iku asyaddu wa a'zamu. Iku luwih banget wong nang dunya wis siksa kaya ngono napa malih ten akhirat. Orang-orang kayak begitu itu sebenarnya nikmat nopo yang nyimpen hasud. Mboten enten nikmati. Tumun wong enak, dhek ini susah. Ya apa? Masa enak, masa ono nikmate urip kados ngoten. Maka hakikatnya dia sudah mendapat siksa. Uripe gak tahu tenang. Tumun dulure oleh rezeki gak trimo, gak seneng. Tumun tanggane tuku TV mencret. Tanggane tuku ningkat omah greges. Akhirnya kan hidupnya itu sebetulnya sudah tersiksa. Yang model ngeten iki wis di dunia mawon tersiksa napa malih di akhirat. Walidzalika mongko krana niku pecat munadharah qala saking hasan qala dawuh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma khudul ilma ngalap sira kabeh al ilma ing ilmu ing dalam ilmu khaisu ing dalam di panggon wajadtumuhu nemu sira kabeh ing ilmu. Ambillah ilmu di mana saja kamu menemukannya, kata Ibnu Abbas. Wala taqbalu lan ojo nerimo sira kabeh qaulal fuqaha ing dawuhe para fuqaha. Ba'dihim ala ba'din, setengah fuqaha ala ba'din kang ngalahake ing atase setengah liyane. Fa innahum mongko setuhune fuqaha yataghayyaruna padha desaan. Yataghayyaruna padha desaan golek kedudukan. Artinya desaan golek kedudukan. Kama yataghayyaru kaya yen to padha desaane at-tuyusu apa wedhus fizu raibati ing dalem kandange wedhus. Jadi ini nasihat dari sahabat Nabi yang pilihan Ibnu Abbas
Carilah ilmu di mana saja kamu menemukannya. Dan jangan sampai kamu menjadi seperti fuqaha ahli fikih yang mana mereka saling sikut-sikutan, desek-desekan hanya untuk mencari kedudukan, mencari menang-menangan. Jadi inilah penjelasan awal dari Imam Ghazali betapa bahayanya perdebatan. Makanya tidak ada orang yang atau katakanlah ulama aulia yang senang debat, nggak ada. Kalau ada dai atau orang menyebarkan Islam dengan berdebat, itu tidak akan efektif. Paling-paling yang nyantol hanya 10%. Malah akeh enggak ya. 90% tidak efektif. Kalau orang bisa masuk Islam karena berdebat, karena dia kalah debat, suatu saat dia bisa keluar dari Islam kalau sudah ada yang debat lagi, kan? Hidayah itu datang bukan karena berdebat, tapi karena akhlak. Kanjeng Nabi tidak pernah berdebat. Ya. Beliau hanya menyampaikan wahyunya, selesai. Menyampaikan risalahnya, selesai. Diterima, tidak diterima, ya wis. Begitupun para penyebar Islam di Nusantara, di tanah Jawa, para wali songo, tidak ada yang berdebat. Tidak seperti Dr. Zakir Naik itu, hobinya debat, meniru siapa? Ahmad Didat. Bukan seperti itu dakwah itu. Dakwah itu ya seperti wali songo. Sunan Bonang itu, Syekh Makdum Ibrahim itu pernah mau ditantang debat, ya, karena beliau itu di Tuban itu sudah menyebarkan Islam demikian cepatnya, orang banyak yang terkesan itu karena akhlak. Lalu penjelasan beliau yang bisa membuka hati orang-orang Tuban pada saat itu. Lalu ada orang Hindu di Jawa, di Tuban itu tidak suka dengan Sunan Bonang, akhirnya ngirim surat kepada tokoh agama Hindu di India. Kirim surat. Intinya wadul. Di sini ada penyebar agama baru seperti agamanya orang Arab, intinya begitu suratnya. Saya ini tidak berani lawan beliau. Coba jenengan saja yang kesini, siapa tahu jenengan nanti menang debat sama Sunan Bonang, Syekh Makdum Ibrahim. Akhirnya tokoh agama Hindu dari India ini mengumpulkan buku-bukunya, kitab-kitabnya, siap-siap untuk debat lawan Sunan Bonang. Disiapkan semuanya, argumentasinya, mengajak muridnya, ayo kita naik kapal ke tanah Jawa, ini ada laporan begini-begini, minta bantuan. Ya, berlayarlah ke Jawa orang itu dari India, tokoh agama Hindu. Sedemikian hari, berminggu-minggu, baru mau nyampe di pelabuhan Tuban, karena waktu itu Tuban salah satu pelabuhan maju di zaman Mojopahit. Tenggelam kaparnya itu, mau mendarat itu tiba-tiba ada angin, gampangannya puting beliung lah sekarang ini. Badai, angin puting beliung, tenggelam kapalnya. Hampir mati, tiba-tiba dia seperti ada gerakan air itu nyeret dia sampai ke pantai Tuban sama puing-puing kapal. Singkatnya ada orang nolong, orangnya bersih, ditolong, dibantu milih kitab-kitabnya. Ditanya, dari mana? Saya dari India. Jauh sekali dari India. Mau berdagang, bisnis atau urusan kerajaan? Enggak, saya dilapori oleh orang di sini bahwa ada Sunan Bonang, ya,
Syekh Makdum Ibrahim yang mengganggu penyebaran agama saya di sini. Saya ingin, tapi kok enggak tahu tiba-tiba saya itu terkena musibah ini. Sehingga kitab-kitab saya ini sekarang sudah robek-robek, enggak tahu. Oh, jenengan mau debat sama Sunan Bonang? Iya. Dikumpulkan, ya sini. Enggak apa-apa ya, dibantu. Ayo, disuruh nginep di rumahnya. Dikasih tempat tidur, dikasih makan. Jenengan tahu Sunan Bonang? Enggak tahu. Niki kula niki Sunan Bonang. Ditolong dikasih makan. Jenengan mau berdebat, kenapa kok mau berdebat? Kalau memang konsep ketuhanan jenengan sama saya itu beda, enggak usah berdebat. Jenengan tetap kepada agama sampeyan, saya tetap kepada agama saya. Kita hidup bersebelahan, kita hidup tetanggaan. Kita hidup bermasyarakat. Saya tidak pernah memaksa orang-orang Tuban untuk ikut saya. Orang-orang itu yang tanya sama saya, apa itu Tuhan? Sinten niku Gusti Allah? Sinten niku Kanjeng Nabi? Saya terangkan, selesai. Tidak perlu jenengan debat jauh-jauh, tidak perlu. Kalau nanti jenengan sudah pulih, jenengan mau pulang, nanti tak pesenkan kapal, saya antar, saya kasih sangu untuk pulang ke India. Tidak jadi debat, Pak. Malah melbu Islam dadi santri ini Sunan Bonang. Tidak ada ceritanya orang menyebarkan Islam dengan berdebat. Jadi sampai para wali songo. Tapi bukan berarti, sekali lagi saya ingatkan, bukan berarti terus kita ini tidak mau musyawarah, rapat takmir terus gak teko, atau rapat ranting NU terus gak datang. Itu kan bukan berdebat, ya. Itu dalam rangka musyawarah. Berdebat itu adalah debat kusir yang tujuannya hanya untuk menang-menangan, hanya untuk anggak-anggaan, itu yang tidak boleh. Itu namanya mirok wal jadal. Tapi kalau kita di organisasi, di ormas, di masyarakat RT RW, ya biasanya kan itu namanya musyawarah. Rapat RT, rapat RW itu musyawarah. Kalau musyawarahnya kebetulan kok mengarah ke perdebatan, ya monggo jenengan hindari. Nah, cukup katakan yang seperlunya, sudah selesai, tidak usah dituruti, begitu saja. Terus jangan kemudian, wah, saya sudah ngaji Ihya, katanya Imam Ghazali banyak penyakitnya, berdebat, saya tidak usah hadir di rapat takmir, ya enggak, tidak usah hadir di rapat NU dan sebagainya, bukan itu. Itu kan musyawarah untuk mencari solusi, cari pendapat yang terbaik. Jadi cirinya kan kemarin ada 8, salah satunya adalah mencari kebenaran. Kalau diskusi tujuannya mencari kebenaran, yaitu bukan mirok wal jidal, itu memang bagus, itu musyawarah seperti yang dilakukan para sahabat dan tabi'in. Terus itu ya. Jadi kalau mencari kebenaran ya bukan menang-menangan, siapapun yang pendapatnya benar, pendapatnya baik, pasti diterima. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah dilajengaken pertemuan berikutnya nggih. Ampun ingkang kathah, monggo sami-sami kirim Fatihah kepada guru-guru kita, kepada kiai-kiai kita. Ilal muntaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.